Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen sekalian Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam acara Live Talk khususnya tentang kasus mafia tanah. Kita baru saja dikejutkan dengan ditangkapnya Kepala BPN Kota Palembang. Itu instansi vertikal yang tentu saja berhubungan dengan langsung dengan BPN Pusat, tetapi posisi beliau itu ada di Palembang secara jabatan, dan ketika ditangkap berada di Jakarta. Jadi ditangkapnya itu sekira pukul 1.30 Jumat dini hari, dan Kepala BPN Kota Palembang itu adalah Norman Subowo. Kita sungguh merasa terkejut karena selama ini boleh dibilang BPN ini sudah banyak sebenarnya melakukan berbagai terobosan khususnya untuk membantu masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah dan sebagainya yang menjadi kewenangannya. Tetapi dengan adanya kabar ini tentu saja menambah potret buram, boleh dibilang seperti itu, tentang karut-marut, tentang persoalan yang banyak sekali terjadi di Sumatera Selatan, di Palembang, dan juga saya yakin tentu saja di Indonesia tentang karut-marut sengketa tanah yang ujung-ujungnya kita kemudian berpikir ada patgulipat pada soal mafia tanah. Baik, untuk itu saya mengundang dua narasumber, yang satu belum datang. Jadi saya sendirian di sini, nggak apa-apa. Nanti beliau akan datang. Yang pertama adalah yang sudah terhubung melalui ruang virtual, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kota Palembang, RM Fawaz Diraja SH MKN, atau dikenal sebagai Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikramo. Apa kabar Pak Fawaz, Pak Sultan? Baik, alhamdulillah Bu Eni. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Ya, suaranya oke. Kalau Sultan tuh Oke. bersinar-sinar gitu ya mukanya ya. Enggak. Mungkin efek cahayanya agak bagus kali. Oke, terima kasih nih Pak Sultan sudah Alhamdulillah. secara mendadak kami hubungi, dan Anda bersedia untuk bincang-bincang dengan netizen sekalian di sini, berbagi pengalaman apa Iya, saja yang sudah Anda kerjakan dan yang terkait tentu saja dengan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk persoalan tanah di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Nanti akan bergabung narasumber kita yang iya. kedua adalah Bapak Sapriyadi Syamsuddin SH.MH. Beliau adalah advokat masih muda ini yang sering menangani kasus-kasus sengketa lahan. Belakangan kasus yang sempat ramai adalah kasus sengketa lahan di Jalan Kolonel Haji Barlian. Baik, Pak Fawaz, sebagai Ketua Iya. IPPAT, seberapa sering dan seberapa intensif Anda berhubungan dengan teman-teman di BPN, dan bagaimana peran IPPAT sendiri dalam membantu masyarakat yang berkepentingan yang mempunyai tanah untuk mengurus sertifikatnya? Silakan. Iya. Jadi mungkin kita jelaskan dahulu ya. Kalau IPPAT ini fungsinya itu membantu sebagian tugas BPN dalam hal peralihan hak tanah. Jadi kalau orang jual beli, orang mau tukar menukar, mau hibah, balik nama waris itu ke IPPAT. Nah, tapi karena kedekatan kami dengan pekerjaan tersebut, makanya banyak sekali masyarakat yang ingin menggunakan jasa kami untuk membantu mengurusi tanah-tanah dia, baik mungkin menaikkan sertifikat maupun itu karena kami ada kedekatan bersama BPN, karena bagi kami juga merupakan bagian dari BPN karena kami dilantik oleh Menteri Agraria. Nah, jadi ya itu. Jadi kondisinya itulah IPPAT itu, IPAT gitu ya, Jawa Tuak Atas Tanah. Jadi dia fungsinya itu membantu tugas BPN dalam hal peralihan. Kemudian masyarakat mau bikin sertifikat di kami ataupun apa, ya kami akan mempersiapkan membantu untuk mengurusi berkas-berkas karena emang pemberkasan untuk naikkan sertifikat ini agak sedikit rumit. Jadi masyarakat banyak menggunakan jasa daripada IPPAT ataupun notaris ya. Itu. Oke,
Anda sendiri terkejut nggak ketika mendengar kabar ini, dan berapa intensif Anda sudah mengenal Norman Subowo? Karena saya sebagai ketua IPPAT otomatis hampir mungkin setiap minggu berkomunikasi, dan mungkin sebulan kami ada coffee morning. Tiap minggu kami ada namanya coffee morning, kegiatan antara IPAT bersama dengan BPN untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan PPAT dan juga BPN yang sering kadang-kadang ada kendala ya dalam hal peralihan. Mengenai pensertifikatan itu ataupun menaikkan sertifikat itu kan sebenarnya bukan tugas PPAT, tapi terkadang ada juga yang menanyakannya. Nah, jadi kalau dengan Pak Norman sendiri saya lihat semua pekerjaannya dia menggunakan SOP, saya lihat itu. Dan dia sangat berhati-hati. Bahkan saya sendiri terkadang kesal karena ada beberapa pekerjaan, misalnya kerjaan saya sendiri ternyata tidak diselesaikan karena Pak SOP-nya kurang Pak, tolong dilengkapin dulu. Tapi itu adanya gimana Pak, ada kebijakan enggak, kayak gitu. Kadang-kadang dia sendiri agak kaku seperti itu. Dan makanya saya sendiri berpikir apakah ini keteledoran dia, kelalaian dia ketika jadi kepala seksi di mana? Bekasi. Di Bekasi, ataupun emang dia dia menjadi korban daripada mafia tanah, karena mafia ini semua bisa kena, semua bisa terlibat. Kita yang punya tanah bisa kena, kadang-kadang kita juga terlibat, dalam artian kita mungkin karena sudah merasa membeli tanah, ingin tanah kita sertifikat nih bagaimanapun caranya karena saya merasa membeli. Ternyata kita membeli dari mafia dan jadi sertifikat, kita jadi terlibat mafia tanah juga. Oke, Ya menarik. kan? Tunggu dulu, menarik ya yang Anda katakan barusan, bahwa memang Pak Norman Subowo ini kan disangkakan untuk Iya, untuk betul. kasus mafia tanah ketika dia menjabat sebagai Kasih Infrastruktur. Nah, tapi kan dia pejabatnya. Apakah itu Mafia itu kadang bukan sebagai orang BPN-nya, kadang adalah orang di luar. Mafia sendiri yang haknya itu dimiliki itu mungkin yang mendapatkan hak tersebut, mafia itu mungkin sudah memprediksi akan seperti ini. Nah, jadi dia udah tahu langkah-langkah strategis apa yang harus dia lakukan. Dia sudah tahu dia harus bagaimana, sehingga orang BPN juga kadang-kadang kita nggak tahu. Saya belum dapat modus operandinya, yang kalau kasus dia ini saya sendiri belum tahu operandinya seperti apa. simpulkan yang Anda mau bilang itu, bahwa bisa jadi pejabat atau oknum ya seperti itu, oknum di dalam tubuh BPN Ya, itu
terbujuk rayu oleh iming-iming oleh si pelaku mafia tanah. Iya. Kalau seperti itu kan terjadi korupsi agraria. Kita bilangnya kayak gitu ya. Bisa jadi makanya. Kenapa terjadi korupsi agraria? Menginginkan rente dari sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Kan gitu kesimpulannya ya. Ya, ya biasa ya mungkin seperti itu bisa jadi. Anda kan seorang sarjana hukum ini. Makanya saya bilang mungkin ya. Kita nggak tahu karena kita belum melihat modus deliktinya, belum lihat. Terus cara prosedurnya dia seperti apa kita belum tahu. Makanya saya belum bisa menyimpulkan seperti itu kan. Karena ya kejadian terakhir di Palembang juga kan kita lihat terhadap itu kan ternyata katanya dia beli murah, kemudian ada kita nggak tahu juga bagaimana ceritanya sehingga kena juga orang BPN juga kan seperti itu. Jadi Anda tuh mau bilang kok kayaknya Pak siapa namanya Pak Pawas nih agak-agak pro kepada BPN-nya ya? Saya nggak bukannya pro ya, gini. saya melihat bahwa yang kerugikan tidak yang semuanya rugi itu kan masyarakat. beberapa klien saya yang dirugikan. Jadi saya juga merasakan itu. Jadi sepertinya ini emang kalau saya lihat mungkin oknum-oknumnya sendiri. Artinya ada beberapa yang seperti itu. Cuman terkait kasus yang Pak NS ini saya belum tahu kayak gitu kan kasusnya seperti apa. Tapi di Palembang ini banyak sekali operandi mafia itu seperti itu. Mungkin nanti Pak pengacara udah datang belum? Belum datang. Nah kalau udah datang, ya nanti kita tanya-tanya ya ke beliau iya, ya. jadi betul. Karena mafia ini semua seperti saya pernah bikin seminar, semua bisa kena, semua bisa terlibat. Semua jadi bisa kena, kita semua sendiri bisa kadang-kadang, terlibat. iya, dalam artian mungkin Ibu Weni beli tanah, ternyata itu dikasih dari mafia tanah. Apakah kita bagian dari mafia juga nggak? Tapi kan kitanya nggak tahu masyarakat, jadi apa yang harus dilakukan dong sebagai masyarakat? Betul, makanya itu yang harus kemudian kita tanyakan kepada Pak Menteri. Bagaimana kejadian-kejadian seperti ini? Karena kita pembelian beritikat baik. Nah itulah kemudian asumsi-asumsi hukum ini yang mengaburkan kepada kita. Dan sering terjadi mafia tanah ini akan bergerombol. Kalau di Palembang saya lihat. Ya, jadi dia akan mengaitkan, jadi kalau dia menguasai satu lahan, misalnya 1 hektar misalnya, dia pecah-pecah, kapling-kaplingin, dia bagi-bagi, ada yang polisi lah, ada yang jaksa, ada yang kasih ke RT, ada perangkat sana. Oknum ya yang Anda barusan bilang tuh ya? Bisa, betul, mungkin bisa jadi. Jadi misalnya terjadi seperti itu, kemudian begitu ada yang orang punya tanahnya sendiri, kemudian bisa jadi terjadi ini, kasihan, saya ngeliatnya kasihan gitu. Yang punya aslinya ternyata terjebak juga. Makanya kita harus waspada. Jadi ini bukan oknumnya. Jadi kadang-kadang ya maaf, oknum tersebut kadang-kadang tidak tahu bahwa dia membeli murah itu ternyata itu bagian dari mafia. Bukan. Saya lihat oknum tadi seperti yang kan itu. Anda sebut ada polisi, ada jaksa, itu oknumnya kan. Tapi kalau saya masyarakat, betul. berarti kan saya korbannya. Betul. Gitu kan? Iya, dan ibu korbannya juga ternyata beli murah juga ataupun beli normal, ternyata kita menjadi bagian daripada mereka. Kita tidak sadar. Ternyata kita di dalam jaringan mafia juga. Itu yang sering terjadi. Oke, baik Pak Pawas. Anda sudah punya lawan sparring partner ini untuk kita membahas soal yang sangat menarik ini Pak Pawas ya. Ini tiba-tiba nih udah muncul di sebelah kanan saya ya. Beliau adalah Pak Sapriadi Syamsuddin SHMH ya, advokat atau pengacara yang masih muda tapi seringkali berhubungan dengan klien-kliennya yang ingin mengurus soal tanahnya, mencari keadilan, boleh dibilang seperti itu ya? Betul. Oke, Pak, barusan ngomong udah lupa saya. Sapriadi. Pak Sapriadi. Pak Sapriadi pakai baju putih-putih soalnya. Jumat ini Bu. Jumat beliau baru juga memberi tausiah tadi ya. Pak Sapriadi,
Anda kaget nggak sih ketika tertangkapnya Kepala BPN Kota Palembang, meskipun itu kasus lama, ya kan? Tapi kemudian baru muncul 6 tahun kemudian untuk kasus yang bisa saja terjadi dimanapun di Republik ini, di mana mafia tanah itu sedemikian mencengkeram, ya kan? Dan sampai kepada instansi-instansi yang berwenang dan juga tentu saja merugikan masyarakat yang mempunyai tanah. Tolong Tidak kaget. ceritain, nggak kaget? Tidak kaget. Tidak kaget, oke, gimana nggak kagetnya? Jadi terkait bidang dan profesi saya, Oke. dalam hal tugas, fungsi, kewenangan Badan Pertanahan. Jadi kita lebih spesifik tentang pertanahan berarti Tentang kan gitu ya. pertanahan. Jadi ada beberapa perkara yang saya pernah tangani dan sedang saya tangani pada saat ini. Akibat dugaan ulah oknum-oknum petugas dari Badan Pertanahan. Palembang atau di mana? Sumsel atau di mana? Palembang, Sumatera Selatan, Oke. ada beberapa daerah juga. Oke. Dan kalau kita flashback sejarah kelam Badan Pertanahan Kota Palembang pun Iya. sebelumnya sudah ada OTT. Betul. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat pun tentang tugas fungsi mereka akibat ulah oknum ini sendiri ya, saya secara pribadi tidak kaget. Kenapa? Saat ini ada dua perkara tanah yang saya sedang tangani. Satu di Kota Palembang, satu di Ogan Ilir. Ogan Ilir ini tentang pembangunan tol. Oke. Pembangunan tol di Indralaya Prabu Muli. Ada suatu perusahaan besar yang bukan dari Palembang, punya lahan yang dahulunya rawa besar, mungkin kerbau pun tidak berani ke daerah rawa itu saking ke dalam daerah rawa, tapi kok bisa perusahaan beli tanah di sana. Artinya ada nilai ekonomi yang akan muncul sehingga dugaan mafia-mafia tanah ini bekerja sama secara masif dengan pemerintah setempat, mulai dari level terendah sampai level Tertinggi. pemangku jabatan, eksekutor, yaitu Badan Pertanahan. Dan di Kota Palembang yang saat ini kami tangan pun terkait dengan BPN. Dan lemahnya regulasi ini, lemahnya aturan ini begini Bu, terhadap sanksi petugas-petugas atau pegawai yang berkompeten tentang kepemilikan ini, tidak ada satu aturan pertanggungjawaban secara langsung. Misalnya begini, misalnya ada administrasi yang abal-abal, tidak baik, ketika ini bersengketa antara para pihak, Badan Pertanahan seolah-olah lepas tangan, ya silahkan kalian bersengketa. Ketika ini bersengketa, kalau misalnya putusan pengadilan nanti bahwa ini cacat administrasi, sehingga putusan pengadilan harus dikembalikan kepada penggugat yang menang misalnya, baru BPN-nya bertindak. Sehingga saya berpikir, pertanggungjawaban BPN ini apa? Kok bisa ada dua surat tumpang tindih dari satu kantor? Betul. Artinya ada satu sistem di negara ini yang harus diperbaiki secara sistem. Tapi moralnya juga harus diperbaiki. Karena begini Bu, masyarakat marginal yang kurang mampu, yang dahulu leluhurnya, kita tidak mengenal surat zaman dulu. Kita mengenal kepercayaan, ini buyut kamu punya tanah, batasnya ini, rumpun bambu sana. Masyarakat kampung tahu ini punya dia. Ketika pergeseran zaman, perubahan zaman yang dulunya dengan kepercayaan beralih ke surat, yang ngerti surat kan jangkauan pendidikannya orang yang mampu lah. Nah, ketika ini bersengketa, masyarakat ini kemana? Minta tolong kemana? Sedangkan hukum di negara kita mengenal pembuktian surat. Betul. Jadi, momen tertangkapnya oknum BPN ini sebenarnya momen berbenah. Momen berbenah. Momen berbenah, jangan sampai ada lagi nanti oknum-oknum terus. Kita tidak berupaya menyalahkan orang-orang, tapi ini ada apa dengan Badan Pertanahan? Dan selalu yang tertindas pasti masyarakat yang tidak mampu. Betul. Karena teorinya tidak mungkin
tikus menerkam harimau. Tikus menerkam harimau. Pasti harimau menerkam yang lebih lemah dari dia. Oke, jadi narasi-narasi yang diungkapkan oleh Pak Sapriadi itu menarik ya. Tidak mungkin tikus menerkam harimau. Tidak mungkin. Yang pasti terjadi adalah sebaliknya. Sebaliknya. Dan persoalan ini tentang karut-marut, tentang pat-gulipat, soal pertanahan di tanah air, tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan. Betul. Tidak hanya terjadi di Palembang. Betul. Publik, masyarakat sudah sama-sama tahu bahwa ini terjadi di mana-mana. Betul. Jadi momentum tertangkapnya Kepala BPN Kota Palembang, Pak Norman Subowo, menjadi momentum untuk benah-benah. Begitu ya? Iya. Oke, baik. Pak Sapriadi senyum sedikit. Oke, karena kayaknya agak tegang karena sedemikian bertanggung jawabnya beliau secara moral ya kan, mengemban kasus yang sedemikian banyak. Kita buka channel ini untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung kepada narasumber kami, bisa ditulis di kolom chat. Ada di YouTube, ada di Facebook, ada juga di Instagram. Silakan saja, saya tolong pertanyaan bisa ditampilkan di layar kalau sudah ada. Kalau belum kita akan melanjutkan. Oke. Ada? Apa? Nggak dengar. Oke, kita. Oh, WA, sorry. Ada di WA. Oke, saya akan bacakan, ada di WA. Sabar ya Pak Fawas ya. Iya, siap. Oke. Pertanyaan dari YouTube Tribun Sumsel. Jadi ini kan ditayangkannya di semua platform kami, Siap. Pak. Ya. Sebentar, dari Yahya Kurniawan. Oke. Kenapa proses pembuatan sertifikat itu walaupun sudah ada uangnya tetap saja di atas 1 tahun baru selesai, walaupun melalui notaris PPAT? Ini kayaknya mesti nanya ke orang BPN nih. Iya. Ya. Sayang orang Iya BPN sih. tidak ada yang bisa kami hubungi. Lagi ini semua nih. Karena kepalanya lagi. Oke, nanti kita jawab. Ya, hari Senin mungkin kita akan terhubung dengan pejabat-pejabat BPN. Saya akan mewawancari Kepala BPN Sumsel ya untuk bicaralah soal ini gitu ya. Tadi kan narasi dari Anda bagus semua seperti itu ya. Tapi barangkali gini, Pak Fawas barangkali bisa ikut menjawab nih, Pak Fawas, karena Anda adalah orang yang selalu berhubungan dengan BPN. Pak Fawas. Iya, sebenarnya kalau sertifikat itu kadang-kadang gimana kelengkapan berkas ya, dan juga kadang-kadang saya juga nggak tahu ya, saya juga pernah kejadian seperti itu. Dan lucu, kadang ada yang, makanya saya bilang kalau kadang-kadang bikin sertifikat, saya bilang mungkin antara 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, saya bilang nggak bisa kita mau ekspres ya, kecuali ketika ada program PTSL itu mungkin bisalah dimasukkan oleh lurah-lurahnya, karena biasanya kan berhubungan sama kelurahan ataupun sama orang BPN langsung. Tapi kalau untuk kita sendiri, saya juga sering sertifikat emang selalu lama. Pertama, saya lucu gitu. Kok yang PTSL yang kemudian banyak masalah cepat sekali jadinya, sedangkan gitu. kita yang nggak ada masalah sertifikatnya kok lambat jadinya. Sudah Karena jelas ada rumahnya, Pak sudah Fawas jelas nggak ada punya itunya. orang dalam. Kemudian pakai orang dalam pun kadang-kadang ya oknumnya juga ternyata mejanya banyak kayak gitu kan. Jadi begitu tabrak-tabrakan meja susah juga, kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Kebayang nggak ya? saya Sebentar Pak, saya mau interupsi sedikit ya. Seorang ketua IPPAT yang punya jaringan sedemikian dekat gitu ya dengan BPN, itu saja masih mengalami kendala. Apalagi masyarakat kecil yang belum melek pengetahuan akan hal itu, dan ini seringkali dibantu oleh Anda sebagai pengacara, mengalaminya juga pasti lebih parah kan gitu ya. Kita memang menyebutnya oknum-oknum di dalam sana, tapi kalau kemudian kepercayaan publik ini hilang kan bahaya. Ya, gimana Pak Sapriadi, Anda menanggapinya? Jadi gini Bu, terkait BPN ini,
Saya ada satu yang baru-baru ini saya temui permasalahan baru Iya. tentang pemblokiran. Pemblokiran. Jadi ada sertifikat hak milik klien saya diblokir yang status hukumnya tidak jelas. Dari tahun 2020 diblokir sampai hari ini. Saya kebetulan dalam perkara ini saya pengacara yang kelima, dia ganti dan terakhir mudah-mudahan saya bisa selesaikan yang kelima ini. Saya datangin BPN, saya bilang kalian ini dasar pemblokiran apa? Dia jelaskan, ini aturannya Pak, saya sudah baca aturan itu. Tapi bagaimana azas kepastian hukum terhadap masyarakat? Ini pelanggaran hak asasi orang. Karena melegitimasi barang itu adalah suratnya. Misalnya orang mau jual beli, misalnya ketika butuh duit, nggak bisa jual gara-gara kalian blokir. Sedangkan yang berperkara antara pihak A dengan pihak B, klien saya adalah pembeli dari objek hukum ini. Itu, Nah, terus posisi klien saya di mana saya bilang? Oh Pak, kita harus klarifikasi di kepolisian. Saya sudah suratin ke kepolisian. Sampai saya jelaskan sama Badan Pertanahan, kalian ini badan mandiri, berdiri sendiri, bukan di bawah kepolisian, bukan di wilayah instansi tertentu, berdiri sendiri kok. Terus kalian berinovasi terhadap permasalahan masyarakat ini apa? Jawabannya santai Bu, kami hanya ngikut permintaan dari kepolisian. Lah, terus kalau 2 tahun status tersangkanya para pihak ini, terus kami yang pembeli yang dilindungi oleh undang-undang secara keperdataan, pembeli yang baik itu dilindungi oleh undang-undang, tidak ada cara hukum kecuali gugat menggugat yang pihak dirugikan, bukan dengan ilmu pidana untuk menyelesaikan karena dia ini pembeli yang dilindungi oleh undang-undang, pajak bayar, akta jual beli di notaris buat, saat transaksi di waktu yang benar menurut hukum. Nah, terus hak dia bagaimana melindungi dia, saya bilang. BPN tetap santai saja, ya silakan berperkara dulu Pak. Baru BPN Palembang apa? BPN Palembang. BPN Palembang lah. Kalau saya lebih ekstrim begini Pak, Ibu ya. Kalau Pak Wawas ketawa-tawa di seberang sana. Mestinya Anda di sini. Kita makan cuko bareng-bareng, ngirup cuko bareng-bareng. Samo ceritanya samo juga. Nah, sama ceritanya. Oke, lanjut. Kalau saya lihat, Bu, otak saya liar melihat permasalahan oknum Badan Pertanahan. Kalau seandainya saya ini punya suatu kewenangan, ini agak serem bahasa. Kalau kandang itu dihuni oleh terlalu banyak hama, maka kandangnya saya bakar. Karena nggak ada cara lagi membenahi ini. Ini bukan aturannya yang salah, tapi akhlak oknumnya yang sudah kelewatan. Bu, masuk satu langkah di sana. Kalau, nggak bisa ngomong Bu. Gimana ngomongin? Coba ngomongin aja. Artinya begini, memang pelayanan satu pintu. Oke. Tapi secara kenyataan, seperti yang ada pertanyaan tadi, 1 tahun. Iya. Bapak dari notaris tadi, Bapak Sultan tadi jelaskan bahwa dia pun mengalami hal-hal itu. Ini apa yang salah? Betul. Apa yang salah? Apakah tahun depan harus ditangkap lagi, besok ditangkap lagi? Terus sampai kapan negara ini, saya ambil istilah tikus mati di lumbung padi. Masyarakat pribumi sendiri ya yang punya tanah oleh yang harimau tadi, Bu. Oke. Kita akan lihat dulu bagaimana ketika Kepala BPN Kota Palembang ditangkap oleh polisi pada pukul 1.30 Jumat dini hari. Ditangkap Kombes Hengki, mafia tanah. Kepala Kantor BPN Palembang Norman Subowo ditangkap Kombes Hengki karena terlibat mafia tanah. Sosok Kepala Kantor BPN Kota Palembang Norman Subowo yang ditangkap ini juga pernah diperiksa oleh Kejari Palembang. Penangkapan Norman Subowo selaku Kepala Kantor BPN Kota Palembang dibenarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Untuk diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bakal menginvestasi kasus mafia tanah melalui tim yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal Kementerian. Tim investigasi itu dibentuk menyusul penangkapan 27 tersangka kasus mafia tanah oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Sebanyak 4 tersangka diantaranya merupakan pejabat BPN wilayah Jakarta dan Bekasi. Juru bicara Kementerian ATR BPN, Teguh Hari mengatakan, pembentukan tim investigasi tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri ATR BPN, Hadi Cahyanto.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan 27 tersangka dalam 4 kasus dugaan mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi. 4 tersangka diantaranya merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional. Sebanyak 22 tersangka telah ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan. Adapun 10 tersangka diantaranya merupakan pejabat dan pegawai tidak tetap BPN wilayah Jakarta dan Bekasi. Sebanyak 2 tahanan lainnya berprofesi sebagai ASN pemerintahan, 2 orang kepala desa, dan 1 orang dari jasa perbankan. Kita lanjut lagi diskusi kita pada sore hari ini tentang Pat Gulipat mafia tanah. Nah, ini Pak Sapriyadi punya case yang menarik. Silakan. Ya. Jadi begini Bu, ini perkara ini di tahun 2014, inisial LH ini melalui kuasa hukumnya membuat laporan di Polda Sumatera Selatan. Ini bukan ganti pengacara yang kelima dan kelimanya Anda, bukan? Lain lagi? Ini saya sudah ganti tempatnya berbeda tapi sama. Pengacara yang pertama, kedua, ini kalau tidak salah yang keempat. Saya diganti. Saya dapat perkara ini karena LBH Bu. LBH. Ibu LBH itu kalau bagi saya bukan bantuan hukum tapi lum bagi hasil. Itu kerja apa pro justisia, apa itu namanya? Pro bono. Jadi masyarakat ini mereka ahli waris Ki Agus Nanung. Kebetulan Ki Agus Nanung ini orang Palembang asli yang zaman Gubernur Asnawi Mangku Alam kalau tidak salah, beliau ini adalah salah satu pegawai lah pada saat itu dan dia sangat wajar punya tanah karena memang orang Palembang asli. Seperti Pak Pawas. Iya, beliau artinya di tahun 50 sampai 60 itu kita belum mengenal komputer. Kita mungkin mesin tik pun pada saat itu tempat-tempat tertentu punya. Jadi wilayahnya di Jalan Sudirman di KM 7. Dahulu nama daerah itu KM 7, Kecamatan Musi Banyuasin 2. Masih Muba ya? Iya, Desa Sukarami. Kalau tidak salah namanya itu Desa Sukarami. Tahun 2014, klien saya ini ahli warisnya, Ki Agus Nanung ini dilaporkan di Polda. Dengan dasar mereka punya surat 1256, nomor 1256, tapi aslinya hilang. Asli surat 1256 ini hilang. Mereka buat laporan surat 1256 hilang ini di wilayah Jakarta. Jadi kami tracking surat polisi yang kehilangan itu di Polda Sumatera Selatan tidak ada dengan nomor surat yang sama. Di Polrestabes Palembang kami telusuri buku surat kehilangan tersebut. Ternyata surat kehilangan ini dengan nomor laporan yang berbeda. Kehilangan Ranmor, nomor LV ini. Dijadikan dasar mereka untuk membuat surat baru. Di Badan Pertanahan Kota Palembang. Pada saat itu mereka membuat pengumuman di koran kehilangan surat. Karena syarat buat laporan di kepolisian model C ya, kalau tidak salah model C. Kehilangan surat 1256 tersebut mereka harus mengumumkan. Begitu saya teliti berkasnya, ternyata bukan. Yang diumumkan di koran kehilangan tersebut bukan 1256 tapi nomor surat lain. Kalau tidak salah 144 nomor surat yang hilang itu. Tentang surat yang berbeda, yang diumumkan beda, yang dilaporkan kehilangan di Jakarta, dijadikan dasar mereka untuk membuat surat yang lebih masifnya lagi. Kok bisa suami istri AJB Bu, surat tersebut awalnya 1256 atas nama suaminya, di AJB-kan ke istrinya, dijual belikan ke istrinya, sehingga terbitlah sertifikat baru. Yang tadinya 1256 nih hilang, harusnya kan salinan yang keluar. Terus bikin AJB, bikin sertifikat baru, terbitlah sertifikat. Tapi setiap kejahatan biasanya Bu meninggalkan bekas, meninggalkan jejak. Jadi BPN ada aplikasi sentuh tanah kalau tidak salah itu. Begitu kami cek koordinat sertifikat ini, di belakang Puskesmas Putih Kayu. Sedangkan lokasi tanah ini di KM 7, di daerah Trakindo itu, depan Trakindo. Ada jarak sekitar 3 kilo. Masa klien saya bohong? Sedangkan ini koordinatnya produk negara loh, BPN yang buat. Selanjutnya, laporan 2014 tersebut, di berkas yang kami terima, yang kami dapat SP2HP segala macam,
itu sudah ada BA penyitaan. Dalam ilmu hukum, dalam peraturan Kapolri juga Perkap tentang penyidikan, apabila sudah ada penyitaan, berarti proses hukumnya sudah penyidikan, sudah ada tersangka, Bu. Kalau sudah disita, kami bersurat mohon konfirmasi dan klarifikasi atas laporan tahun 2014 tersebut. Ternyata sudah SP3. Klien kami tidak pernah di BAP, klien kami tidak pernah dipanggil sebagai saksi, klien kami tidak pernah dikunjungi oleh penyidik Polda Sumatera Selatan. Ketika kami bersurat di Polda Sumatera Selatan, LP tersebut, jawaban SP2HP dari Mabes Polri ke klien kami, perkara ini sudah henti tahun 2017. Terus, bagaimana Badan Pertanahan Kota Palembang bisa menerbitkan SHM, sedangkan salah satu syarat formulir penerbitan sertifikat itu ada pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam bersengketa. Sedangkan 2014 ada laporan dari pemohon sertifikat tersebut kepada klien kami. Berarti sedang bersengketa dong. Terus dia membuat pengisian blanko tidak dalam bersengketa. Apa ini tidak mafia? Bagaimana bisa terbit SHM? Apa ini tidak mafia? Makanya saya tadi bilang, Bu, kalau sarangnya sudah terlalu banyak hama, kalau saya bakar kandangnya. Artinya bukan satu, Bu, semua aja sikat aja udah. Oke, sayang sekali Pak Sapriadi, menarik sekali ya yang Anda ungkapkan. Sayang sekali memang di sini kita tidak berhasil terhubung dengan teman-teman dari BPN. Semoga nanti hari Senin kita bisa lanjut lagi. Pak Sapriadi kami undang lagi, Siap. Pak Fawaz kami undang lagi, gitu ya. Boleh, Saya ingin dapat jawaban juga nih, atau dapat angle nih dari Anda sebagai ketua IPPAT tadi. Bagaimana menanggapi kasus yang dialami oleh Pak Sapriadi ini? Apakah Anda juga pernah mengalaminya? Jadi kalau yang kasus tadi itu saya juga kadang-kadang suka protes ke BPN ya. Jadi saya tanya, kok di daerah itu terbit sertifikat padahal ada GS induk, saya bilang. Iya. Punya klien saya, kenapa bisa sampai GS-nya itu bisa nggak ada di situ, kan nggak muncul. Jadi kalau saya lihat, yang pertama adalah kalau di Palembang, di Sumsel ini adalah bahwa di BPN itu pada prinsipnya satu, tidak akan menolak pembuatan sertifikat pada masa lalu ya, dulu ya, tahun 2018. Kalau sekarang harus cek plot dulu, harus cek lokasi, sudah ada lurah camat, terus ada cek plot, cek peta, nggak ada sertifikat baru bisa naik. Kalau dulu sebelum tahun 2017 itu sangat liar, sangat liar. Kadang-kadang saya lihat sudah ada di sini, sudah ada sertifikat, ternyata sudah seperti terjadi dengan tetangga saya. Ini tetangga saya sendiri di dekat rumah saya. Induknya pecahan dari saya, tiba-tiba ada muncul sertifikat lain di atasnya. Nah, itu jadi pertanyaan juga, kenapa bisa? Sudah jelas gabung sama sertifikat saya induk awalnya. Terus dibeli pada tahun 70-an, dibeli oleh orang, induk sertifikat saya keluar. Kalau saya karena dikuasain, karena dia tidak dikuasain, diserobot oleh mafia tanah. Artinya di sini, sekarang saya itulah benar, harus kita bebenah, waktunya benah-benah Badan Pertanahan Nasional ini. Waktunya SOP jalankan, siapa pemilik hak yang sebenarnya diperlihatkan. Surat-surat lama BPN coba keluarkan dahulu, karena sekarang saya yakin banyak sekali surat-surat baru yang bermunculan. Surat-surat tersebut asalnya cari segel, kertas segel. Banyak orang jualan kertas segel. Di Shopee aja ada, mungkin Tokopedia, Shopee itu mungkin ada kali platform seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan buat kita. Kertas segel lama kok masih dijual? Harusnya kan sudah dihanguskan seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Kemudian ada bilang itu untuk koleksi, untuk kenang-kenangan. Oke lah kalau koleksi kenangan. Tapi ketika dipakai sebagai dasar hukum seseorang untuk membuat surat, bikin keterangan penyataan surat tahun sekian, inilah yang terjadi di Sumatera Selatan. Yang pertama, ini yang terjadi. Bukannya hanya di Palembang, di Sumatera Selatan. Ini saya justru kaget kenapa terjadi di Bekasi. Di Bekasi itu lebih tertib, ada C desa, ada
Di Jawa Barat khususnya, saya tahu di sana ada namanya C-Desa. Kepala desa tuh munyai, semua tanah-tanah tuh udah ada buku induknya. Sehingga kalau ada bikin surat baru, pasti akan menjadi suatu permasalahan. Nah itu, jadi kalau saya pikir, ada apa lah, ini terjadi apa, misalnya bagaimana membersihkannya, agak susah saya yakin. Plus lagi oleh mafia tanah, yang dengan biaya murah ngambil tanah besar-besar, jebret, jebret. Kemudian dia pecah, dia jual-jualkan, dia bagi-bagikan ke masyarakat, bagi-bagikan ke oknum, selesai. Yang punya datang, yang punya tanah datang, gigit jari. Tanah saya di mana? Yang punya tanah datang, dia harus berperang dengan orang yang ngerasa sudah beli dan harga murah, yang sudah bikin rumah-rumah di sana. Coba bayangkan. Kasihan yang punya tanah sebelumnya itu. Itu yang terjadi di Sumatera Selatan ya saya lihat. Jadi emang waktunya berbenah. Waktunya berbenah tuh dalam artian sistemnya, segala satunya kita benahkan, orang-orangnya pun coba dirapihkan lagi, diberikan pemahaman bahwa bekerja itu untuk amal jariah, untuk ladang amal dia, bukan menjadi membuat dia kaya. Kalau misalnya bekerja dengan berpikir bahwa banyak uang, banyak apa, kemudian merugikan orang lain, kasihan. Oke. Silakan, iya silakan kita bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan di badan pemerintah, karena badan pemerintah sudah jelas pegawai negeri sipil. Betul. Tugas mereka adalah melayani kita, Betul. melayani masyarakat, Betul. ya kan? Melayani kita, mereka sebenarnya pelayan, tapi ya nggak bisa diomongin lagi ya. Oke, baik Pak Fawaz, terima kasih, Pak Sapriadi, terima kasih. Sayang sekali kita sudah sampai pada penghujung acara. Yang pasti diskusi kita pada sore hari ini masih menimbulkan atau masih mengundang banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab. Iya, betul. Iya. Iya kan? Belum bisa dijawab. Dan kita akan mengundang teman-teman dari BPN untuk bersama kita di sini. Sebenarnya apa yang terjadi di sana, untuk juga sarana pembenahan tadi. Betul. Dan yang pasti mengapa itu semua terjadi, karena itu tadi Pak Fawaz, Pak Sapriadi dan juga teman-teman netizen, karena masih ada itu tadi, ada iming-iming dan ada kebiasaan rente membayar upeti dan segala macam, ya kan? Kita akan undang juga pengamat sosial untuk bicara soal itu, supaya persoalan Pat Gulipat mafia tanah di Sumatera Selatan akan segera berakhir, meskipun saya sendiri juga agak pesimis kapan berakhirnya gitu kan ya. Kapan berakhirnya. Dan ini juga ya, saya kebetulan tadi lihat-lihat searching di YouTube, BPN Kota Palembang itu padahal baru saja sekira berapa bulan lalu gitu ya, melaunching podcast khusus tentang bicara soal kasus-kasus tanah. Ya, dan di situ menghadirkan pada waktu pertama launchingnya adalah Wamen Agraria, Wamen ATR, ya, Wamen ATR, dan juga Kepala BPN Kota Palembang Pak Norman Subowo. Tapi kemudian akhirnya terjadilah penangkapan ini yang kita sangat sesalkan bersama-sama. Semoga ini menjadi pelajaran paling berharga dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tadi kan Pak Sapriadi sudah bilang dulu pernah ada yang OTT ya, tahun berapa itu? 2017 kalau tidak salah, sekitar itu. Perempuan ya? Iya, perempuan. Oke. Itu perlu dikawal juga tuh, udah lepas apa belum atau bagaimana ya, karena setelah itu juga kurang jelas itu. Baik, kita akan ketemu lagi insya Allah hari Senin. Siap. Ya, karena kalau hari Sabtu dan Minggu yang ditonton itu yang santai-santai. Iya. Jadi kita akan mengulik-ngulik lagi soal ini insya Allah pada hari Senin, pada live talk tentang Pat Gulipat Mafia Tanah seri yang kedua. Netizen sekalian, tolong bisa sama-sama di sini untuk sumbang pengalaman. Oh ya, satu hal lagi, kami memberikan pengumuman di platform IG dan Facebook kami. Siapa netizen yang pernah berkasus soal tanah, ya, untuk menceritakan atau untuk sharing kepada kita, bisa jadi nanti diundang di sini atau juga nanti itu bisa menjadi bahan berita bagi kami untuk melakukan reportase ke lapangan. Tetapi disclaimer-nya tentu saja adalah ada bukti-bukti. Jadi kami tidak mau juga menerima pengaduan-pengaduan yang tidak benar, ya, yang tidak otentik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Fawaz dan juga Pak Sapriadi. Tangannya katanya keselio, semoga segera sembuh.
Oke. Sampai jumpa lagi insya Allah hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.